Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Andini Septiana Ayu dengan NIM T2018-6033. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika mujtahid dan peranannya dalam pengambilan hukum. Oke, yang pertama pengertian ijtihad. Pasca Rasulullah wafat, aktivitas ijtihad merupakan tren keilmuan yang berkembang pesat. Keberadaannya berfungsi sebagai pelayan umat, merekomendasikan solusi problematika aktual yang berkembang dengan corak kehidupan tiap generasinya. Tanpa terlepas dari mainstream syariat, sehingga lahirlah di bidang ilmu fikih yang tiada taranya dalam sejarah. Iklim keilmuan semacam itu berlangsung hingga pertengahan kurun waktu tahun ke-4 Hijriah. Apapun makna secara terminologis, menurut beberapa pakar terdapat pendefinisian, yaitu yang pertama, pengerahan kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan bertaraf asumtif zan atas hukum-hukum syara'. Yang kedua, pengerahan kemampuan dari seorang mujtahid dalam mencapai keyakinan atas hukum-hukum syara'. Yang ketiga, pengerahan kemampuan dalam menentukan hukum-hukum syara', definisi yang dilontarkan Al-Baidiyawi. Sedangkan pengertian ijtihad yang dikemukakan para ulama usul fikih adalah definisi Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Ahmad Zara. Ijtihad adalah pengerahan kemampuan seseorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'. Yang B, kemunculan mujtahid. Kemunculan mujtahid yaitu seorang mujtahid sekarang sebenarnya telah dimulai sejak masa Nabi dalam memberikan fatwa, kemudian dibenarkan wahyu. Para ulama sendiri memandang boleh dan sah Nabi itu berijtihad. Bahkan ada kalanya ijtihad Nabi itu dikoreksi oleh wahyu, seperti kasus tawanan perang Badar, di mana Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kemudian beliau berijtihad dan memilih membebaskan tawanannya dengan membayar tebusan. Syarat yang C, syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid menyangkut dua hal. Yang pertama, syarat umum yang harus dimiliki seseorang mujtahid yaitu telah balik dan berakal. Seorang mujtahid itu harus sudah dewasa, karena hanya pada orang yang telah dewasa dapat ditemukan adanya kemampuan. Yang kedua, kepribadian khusus pada seorang mujtahid, yaitu dituntut adanya seseorang kepribadian khusus, yaitu keimanan. Ia harus beriman kepada Allah secara sempurna. Tetapi menurut Imam Al-Ghazali, syarat-syarat mujtahid yaitu mengetahui dan menguasai ilmu syara', mampu melihat yang zon di dalam hal-hal yang syar'i, mendahulukan apa yang wajib didahulukan
dan membelakangkan apa yang mesti dikemudiankan. Yang D, kualifikasi tingkatan mujtahid. Tanpa memenuhi syarat, seorang tidak dapat dikategorikan sebagai mujtahid yang berhak melakukan ijtihad. Di kalangan ulama yang melakukan ijtihad ada beberapa tingkatan, dan tingkatan ini tergantung pada aktivitas yang dilakukan mujtahid itu sendiri. Tingkatan-tingkatan di kalangan mujtahid itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, mujtahid mutlak, mustaqil, mujtahid independen, yaitu mujtahid yang membangun teori dan istinbat sendiri tanpa bersandar hingga kaidah-kaidah istinbat pihak lain. Yang kedua, mujtahid muntasib, mujtahid berafiliasi, yaitu para ulama yang berijtihad dengan menggunakan kaidah imam mazhab yang diikutinya. Tapi dalam masalah furu' biasanya ia berbeda dengan ulama mazhab yang diikutinya. Di antaranya adalah Abu Yusuf, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Ibnu Tamiyah, dan lainnya. Yang ketiga, mujtahid fi al-mazhab ialah mujtahid yang mengikuti ulama mazhabnya baik dalam kaidah istinbat dan furu'. Selanjutnya, macam-macam dalam ijtihad. Ijtihad fardhi yaitu setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang. Namun, tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Yang kedua, ijtihad jami'i, yaitu semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh hadis Ali bin Abi Thalib pada waktu beliau menanyakan kepada Rasul tentang suatu urusan yang menimpa masyarakat yang tidak diketemukan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan dalam ijtihad. Kedudukan dalam ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Berijtihad itu sangat berguna sekali untuk mendapatkan hukum syara yang dalilnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis dengan tegas. Fungsi ijtihad itu sendiri perlu dilaksanakan pada suatu peristiwa yang waktunya terbatas, sedangkan hukum syara yang mengenai peristiwa sangat diperlukan dan juga tidak segera ditentukan hukumnya. Maka dikhawatirkan kesempatan menentukan hukum itu akan hilang.
Selanjutnya yang problematika mujtahid dalam pengambilan hukum. Pembekuan kualifikasi ijtihad pada dasarnya satu sisi untuk menghindari aktivitas yang liberal, akan tetapi di pihak lain dapat berdampak pada menurunnya aktivitas ijtihad yang pada gilirannya akan menciptakan generasi taklid pada diri umat Islam. Memang, jika melihat sejarah, liberalisme patut dicurigai karena ia dapat memicu konflik internal berupa pertarungan ideologis antara faktor-faktor Islam. Sebagaimana tanpa misalnya pada kasus memahlukkan Al-Quran pada masa Khalifah Ma'mun yang kemudian menjadi perang terbuka antara Sunni dengan Mu'tazilah. Metode ijtihad juga dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu metode bayani. Metode bayani itu sendiri suatu cara istinbat, penggalian dan penetapan hukum yang tertumpu pada kaidah-kaidah lughawiyah, kebahasaan atau makna lafaz. Metode ini membicarakan cara pemahaman suatu nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua, metode qiyas. Metode qiyas yaitu suatu cara istinbat hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya melalui nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, dalam rangka menetapkan atau menafikan hukum far. Yang ketiga, metode istilahi, yaitu cara istinbat hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah-masalah tersebut, dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan maqasid asli syariah, tujuan pokok syariat Islam. Yang mencakup 3 dapat dikategorikan sebagai metode istilah adalah al-masalih, al-mursalah, kemaslahatan yang tidak terdapat acuan nasihnya secara eksplisit. Yang terakhir, peranannya mujtahid dalam pengambilan hukum. Peranan mujtahid dalam pengambilan hukum yaitu hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Quran yang bisa menjawab berbagai permasalahan. Itu harus digali dengan kegiatan ijtihad. Nah, oleh karena itu, menurutnya Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menimba hukum-hukum dari sumbernya. Nah, selanjutnya dia mengatakan bahwa Allah menguji ketaatan seseorang yang melakukan ijtihad, sama halnya seperti Allah menguji ketaatan hambanya dalam hal-hal yang diwajibkan lainnya. Begitu juga peran mujtahid yang menjadi pelaku ijtihad tersebut tentunya mempunyai peran yang sangat penting bagi penggalian hukum itu sendiri, yaitu
yaitu bertugas menggali hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Peran mujtahid juga bisa dikatakan menggali hukum atau mengubah dari hukum mutlak menjadi hukum praktis. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.